Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktu. Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan, Tuhan memberikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan. Tuhan terlalu sangat baik dalam kehidupan pelayanan saya dan partner. Kami tidak bisa pergi, tidak bisa kembali ke ladang penjualan kami oleh karena keadaan pada waktu itu bahwa orang-orang mengatakan kami positif COVID-19. Nama saya Christine Masambe. Saya mengikuti pergerakan misionaris di kampus Manado pada tahun 2020, angkatan yang ke-30. Waktu itu maraknya COVID-19. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengikuti pergerakan tersebut dan bisa menyelesaikan pelatihan dengan baik. Akan tetapi ketika waktu di mana kami akan dikirimkan ke ladang penginjilan, situasi berubah, susah. Karena waktu itu kami harus menjalani swab test, kami harus melakukan protokol-protokol kesehatan, dan itu merupakan tantangan bagi kami. Saya berdoa, benar-benar bermohon kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya dan teman-teman saya untuk pergi ke ladang penginjilan, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan benar, Tuhan buka jalan pada waktu itu. Dia memberikan jawaban doa yang paling tepat. Di waktu di mana kami akan berangkat, Tuhan buka jalan. Selama kurang lebih 1 minggu perjalanan, tibalah kami di pelabuhan Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Awalnya saya tidak tahu di mana tempat ini. Saya hanya pernah mendengar Nusa Tenggara Timur, akan tetapi saya tidak tahu nama tempat ladang penginjilan saya. Ladang penginjilan saya adalah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Sabu. Di sana panas sama seperti dengan tempat tinggal saya. Dan itu tidak menghalangi akan rasa semangat saya bersama dengan partner saya untuk melayani. Pergumulan terberat kami adalah karena pada waktu itu keadaan COVID-19, segala sesuatu sangat sulit. Kami mendapatkan halangan atau tantangan, kami susah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, kami susah untuk mengadakan perlawatan atau kunjungan dengan masyarakat, karena terbatasnya akses untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Singkat cerita, Tuhan memberikan kami jawaban doa setelah kami berpuasa dan berdoa. Tuhan mengirim salah satu opa yang sakit dan kami datang untuk mendoakan dia dan juga memberikan dia obat charcoal. Nah, ketika kami memberikan dia obat, 1 minggu perawatan, puji Tuhan dia sembuh. Dia semakin membaik dan puji Tuhan dia sembuh. Dan dari obat tersebut akhirnya Tuhan membuka jalan untuk kami. Kami dikenal oleh masyarakat tersebut dan yang paling berkesan ketika saya berada dalam penginjilan saya adalah di tengah perjalanan kami melayani, orang tua angkat kami mendapatkan atau terserang dengan penyakit COVID-19 ini. Dan ketika orang tua angkat kami terserang dengan penyakit ini, akhirnya pelayanan kami terhenti. Kami diisolasi selama kurang lebih 1 minggu. Kami tidak bisa mengadakan pelayanan dan bahkan di field atau di ladang kami tidak bisa pergi,
tidak bisa kembali ke ladang penginjilan kami oleh karena keadaan pada waktu itu bahwa orang-orang mengatakan kami positif COVID-19. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa wabah COVID-19 pada waktu itu sangat menakutkan untuk orang atau bahkan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Jadi itu adalah suatu halangan terbesar bagi kami dan puji Tuhan, Tuhan juga mendengar bahkan menjawab doa kami. Setelah kami tiba, selesai dari masa isolasi, kami kembali ke ladang penginjilan kami dan kami kembali berdoa dan bergumul sambil kami meyakinkan kepada masyarakat di sana bahwa kami sudah sembuh. Ketika kami kembali melayani seperti biasa, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal yang terjadi di sana. Salah satunya kami dilarang oleh denominasi lain, kami tidak diizinkan untuk mengadakan perlawatan, kami tidak diizinkan untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak, tetapi kami berusaha dan tetap berusaha sehingga kami membuat les untuk anak-anak bahasa Inggris dan juga matematika, dan anak-anak di sana sangat tertarik untuk ikut. Jadi ketika mereka ikut, hari demi hari anak-anak semakin banyak. Tetapi 2-3 bulan les ini berjalan, tiba-tiba anak-anak mulai hilang satu persatu. Jadi ketika anak-anak ini sudah mulai hilang satu persatu, kami bingung. Kenapa anak-anak ini bisa hilang? Kenapa anak-anak ini bisa tidak datang lagi ke les yang kami buat? Setelah kami cari tahu, ternyata orang tua mereka melarang mereka tidak boleh pergi ke les yang kami adakan pada waktu itu. Dan setelah kami telusuri, cari tahu lebih dalam, ternyata majelis dari jemaat sebelah, mereka memarahi orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka untuk datang mengikuti les kami, les yang kami buat. Singkat cerita, walaupun keadaan pada waktu itu memang sangat berat, ada banyak pergumulan-pergumulan yang datang, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk datang ke tempat tersebut, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang saya butuhkan pada waktu itu. Dan puji Tuhan, pada akhir pelayanan, kami rindu sekali untuk melakukan atau membuat suatu KKR sama seperti biasanya teman-teman misionaris kalau mereka selesai dari ladang penginjilan mereka. Biasanya ada yang namanya KKR dan Health Expo. Kami sangat-sangat rindu untuk melakukan hal itu, membuatkan kegiatan itu. Akan tetapi oleh karena wabah dari COVID-19 ini, kami tidak bisa untuk membuat KKR. Saya dan partner berdoa. Kami bergumul, kami minta Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan benar, Tuhan buka jalan pada waktu itu. Dia mengizinkan kami membuat KPA atau kelompok pendalaman Alkitab. Dan ketika kami minta izin kepada pemerintah hanya mengatakan bahwa hanya bisa 50 orang. Hanya bisa 50 orang. Saya bergumul lagi karena 50 orang itu terlalu sedikit. Saya mau bahwa firman Tuhan yang akan dibentangkan itu, saya mau bahwa ada banyak orang yang datang pada waktu itu. Dan benar, Tuhan menjawab doa kami. Orang pada malam pertama, orang datang 50-an lebih. Orang datang sekitar 50-an lebih. Tetapi pemerintah tidak memarahi kami. Bahkan ada pemerintah juga yang datang bersama-sama dengan kami dan mengikuti kegiatan tersebut. Selama kurang lebih 3 malam kami membuat kegiatan tersebut. Di malam penutupan ada seorang anak yang merupakan lawatan kami
dia sangat rindu untuk dibaptis. Akan tetapi oleh karena orang tua melarang dia untuk dibaptis, dia benar-benar bergumul. Dia merasa bahwa dia sudah tahu kebenaran itu, tapi dia punya orang tua tidak mengizinkan dia untuk dibaptis. Saya katakan kepada anak itu, kalau memang dia rindu untuk dibaptis, kalau memang dia punya komitmen untuk dibaptis, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan benar, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan pelayanan kami pada waktu itu. Akhirnya, di malam terakhir, malam penutupan, anak ini berdiri membuat komitmen untuk mengambil keputusan untuk dibaptis. Orang tuanya marah dan bahkan ibunya hampir dipukul oleh ayahnya ini. Tapi kami terus bergumul, kami terus berdoa. Kalau emang Tuhan izinkan dia untuk dibaptis, saya percaya Tuhan akan buka jalan dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Dan ketika hari Sabat datang, puji Tuhan. Setelah ibadah Sabat siang, anak ini benar-benar ingin dibaptis, dan pada selesai acara khotbah, orang tuanya, saudara-saudaranya, mereka semua memberikan dia izin, bahkan mereka datang melihat bagaimana ia dibaptis. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktunya. Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan, Tuhan memberikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan. Tuhan terlalu sangat baik dalam kehidupan pelayanan saya dan partner. Dan ketika anak ini dibaptis, orang tuanya senang, orang tuanya bahagia. Bahkan saya dan partner juga merasakan bahwa tuntunan Tuhan dalam pelayanan kami itu terlalu sangat luar biasa. Walaupun pada awalnya ada banyak tantangan, pertengahan pelayanan juga ada tantangan, sampai pada akhir pelayanan juga masih ada tantangan, tapi Tuhan masih tetap pegang kendali akan kehidupan pelayanan kami. Di pelayanan ada satu ayat yang selalu menguatkan saya secara pribadi, mengatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Saya terlebih dahulu berpikir bahwa ini susah, ini tidak bisa. COVID-19 ini menghalangi pelayanan saya dan partner. Tetapi pada akhirnya Tuhan membuka jalan dan bahkan Tuhan memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Dan saya percaya bahwa anak ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan keluarganya. Anak ini, melalui anak ini, dia bisa menjadi suatu berkat dalam pelayanan. Dia boleh menjadi suatu terang dalam keluarganya, oleh karena keluarganya adalah keluarga yang belum mengenal Tuhan, oleh karena keluarganya belum menerima akan kebenaran. Dan saya rindu, saya selalu berdoa, saya selalu percaya bahwa di waktu yang tepat Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan jawaban doa saya. Bukan hanya dia yang dibaptis, tapi saya rindu juga keluarganya akan dibaptis, menerima Tuhan sebagai juru selamat yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati.